Nah, Pak Reza, kan K3 itu kan sekarang bukan keselamatan dan kesehatan kerja saja, tapi sudah terintegrasi dengan quality dan security juga. Kadang orang menyebutkannya mungkin banyak juga ya. Ada istilahnya QHSES, Quality, Health, Safety, Environment, and Security. Nah, ini bagi teman-teman semua nih, apakah seorang K3 itu harus belajar juga di quality, di environment, sama security? Ini kalau ngomongin soal bidang kerja K3 itu apa memang harus seperti itu, Pak Reza? Ya, memang kembali ke concern dari manajemen atau perusahaan tempat kita kerja. Ada beberapa yang dia spesifik, contoh ada OH dan S, berarti dia memang hanya spesifik di K3. Ada juga yang spesialis untuk HI atau hygiene industry. Ada juga yang mungkin security manager dan sebagainya. Artinya itu kembali ke perusahaan, tapi secara payung besarnya memang itu saling terhubung. Jadi terutama untuk konstruksi ya, ini salah satu saya juga belajar dari salah satu dosen. Kebetulan saya kan di UI ngambil mata kuliah juga yang sama teknik sipil ya. Nah itu ada salah satu dosen yang dia merupakan chefnya untuk Komite Keselamatan Konstruksi, Pak Suraji mungkin tahu ya. Pak Suraji itu termasuk yang cukup ini nih, kekeh, dia nggak mau pakai istilah K3 karena bagi dia keselamatan itu tidak hanya orang. Ya, tapi keselamatan dari sisi keteknikan, ya, dari equipmentnya, dari pekerjaannya, prosesnya, kemudian juga keselamatan dari si orang itu sendiri. Jadi K3 mungkin salah satu bagiannya ya. Bagaimana si pekerja itu safe ya, kita kan punya 2 goal nih. Ya, zero accident atau zero fatality, sama yang kedua adalah zero illness atau tidak adanya penyakit akibat kerja. Kemudian keselamatan apa lagi dari sisi propertinya, kemudian keselamatan, ingat kalau proyek itu sekarang banyak sekali kejadian yang berhubungan dengan public case. Contoh yang paling dekat kemarin itu adalah kren ambruk tuh di Depok, yang pembangunan tower air PDAM itu kan ambruk, akhirnya kena ke public. Jadi safety itu memang harus terintegrasi tuh semuanya tuh. Makanya mungkin menggunakan istilahnya keselamatan ya, tapi keselamatan dari sisi macam-macam itu tadi. Kayaknya di undang-undang termasuk security juga. Iya. Ya kan? Kayaknya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di pasal 87 ada kata-katanya terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Artinya orang K3, ahli K3 juga harus belajar mengenai mutu, mengenai security, keamanan, supaya proseduralnya tadi memang dibuat berdasarkan kebutuhan dari lapangan gitu ya Pak Reza. Betul, betul. Jadi tapi jangan sampai persepsi ya bahwa dengan kita handle security kemudian kita yang harus nentuin oh ini security berapa orang dan sebagainya, enggak, tapi bagaimana kita bisa mengintegrasikannya itu gitu loh. Jadi mungkin ada orang-orang yang spesialis. Artinya ini ketika kita sudah berada di dalam posisi yang strategik ya, di mana kita mengambil keputusan, kita harus bisa tuh bagaimana mengarahkan keempat aspek tadi, quality, health, safety, environment, 5 ya, sama security. Itu menjadi suatu sistem. Jadi makanya saya kalau di Japro kita nyebutnya adalah divisi manajemen mutu dan K3. Jadi lebih kepada sistemnya, bukan departemen HSE atau bagaimana, tapi lebih ke sistem manajemennya seperti itu. Jadi sebagai advisor, sebagai apa ya, kita fungsi controlling lah, fungsi controlling dan monitoringnya. Iya, tapi memang banyak sekali salah persepsi di perusahaan-perusahaan kontraktor juga yang saya dulu beberapa kali ngaudit itu. Kadang orang K3 itu harus bisa semua, ya kan? Ada disnaker orang K3 suruh datang. Ada preman K3 suruh maju. Ada yang sakit K3 suruh maju. Ada kesurupan K3 gitu suruh maju, ya kan? Sampai kesurupan ya? Iya, ada oli ceceran K3, ada sampah K3 gitu loh ya. Giliran kita ngajuin anggaran ini untuk beli APD, ini untuk training, ini untuk beli APK, dibilangnya nggak ada budget, nggak ada budget. Nah, giliran terjadi kecelakaan, orang K3 yang disalahin. Nah itu challenge banget nih Pak Reza ya. Sampai muncul jokes namanya HSE ya, Health Safety Everything katanya. E-nya tuh everything ya. Luar biasa. Jadi semuanya kita handle gitu ya. Oke. Nah, menurut Pak Reza nih, makna K3 atau HSE atau QHSE itu menurut Pak Reza itu seperti apa di kehidupan Pak Reza sendiri? Iya, K3 bagi saya sih lebih bisa saya bilang adalah ilmu kehidupan ya. Di dalam kita menerapkan kehidupan kita tuh, ilmu yang saya pelajari di dalam K3 itu semuanya bisa dipakai.
contoh gampang aja, mungkin di ISO, mungkin Pak Denny juga tahu ya, kita ada yang namanya high level structure. Kalau misal teman-teman pengen membina hubungan ini ngomong personal nih ya, membina hubungan dengan pacar atau dengan istri atau dengan siapapun, itu kita bisa menerapkan tuh klausul-klausulnya. Oh, gitu. Bener. Mulai dari yang pertama kan kalau di klausul 4, enggak, dari ini dulu, dari konteks organisasi konteks dulu. organisasi dulu. Iya, kita harus tahu konteksnya bagaimana, bagaimana tugas suami, tugas istri, isu ya kan, internal, atau isu eksternal. Kita harus bisa membahas isu-isu internal eksternalnya, ya kan? Mungkin pasangan kita punya hobi apa, kita harus bahas tuh. Yang kedua baru setelah konteks organisasi kita melihat apalagi kepemimpinan, leadership, sama partisipasi penting. Ya kan? Tapi ini lebih kepada dari si laki-lakinya gitu kan. Kemudian setelah kepemimpinan kita bicara planning. Ya, misal mau membina rumah tangga kan harus punya planning. 1 tahun mau ngapain, 2 tahun mau ngapain gitu kan. Nomor 7 nih yang nggak kalah penting, dukungan. Dukungan. Iya kan? Dukungan atau support. Membina rumah tangga bagaimana materinya, dukungan moralnya, ya nggak? Setelah itu pelaksanaan, evaluasi, monitoring, sama peningkatan berkelanjutan. Itu contoh sederhana bahwa ilmu K3 itu bisa dipakai di dan ada auditnya juga. Ada audit keluarga. Mungkin nanti perlu bikin ya lembaga audit keluarga ya. Nih di audit nih pengeluarannya berapa nih, cukup nggak nih 1 bulan? Betul. Nanti kalau ini improvementnya gimana ya? Apakah harus pindah kerja gitu ya, pindah atau kantor, cari pemasukan lain, atau ya jadi konsultan, jadi trainer gitu, atau ngisi malam hari ya, ngisi materi. Nah, Pak Reja, kan masa pandemi saat ini kan orang cari kerja lumayan susah ya, karena banyak juga pabrik ataupun perusahaan-perusahaan yang tutup, PHK dan lain-lain. Nah, teman-teman kita yang baru tamat kuliah ya, yang fresh graduate, itu tipsnya gimana Pak supaya cepat dapat kerja? Itu prosesnya tuh seperti apa? Terus juga teman-teman yang sudah kerja khususnya di bidang K3, terus supaya dia bisa karirnya meningkat, itu seperti apa Pak? Mungkin ada 2 pertanyaan itu untuk Pak Reja. Iya, tentu ada 2, berarti tadi ada 2 posisi yang berbeda ya, yang dia belum kerja sama yang sudah kerja. Nah ini kita harus paham nih, dua sudut ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Orang yang belum kerja itu punya waktu banyak, biaya nggak ada, ya kan? Orang yang sudah kerja, biaya ada, waktu nggak ada. Oh iya, betul. Ya kan? Kalau yang waktu ada, biaya nggak ada, mungkin bisa dibantu sama Mediatama, kan punya ada program tuh yang dengan kolega, kemudian ada yang cicilan dan sebagainya itu kan. Nah itu bisa. Jadi artinya bagi yang belum kerja memang saya sarankan adalah karena masih ada waktu, silakan bisa mengupgrade terus dirinya. Karena bagaimana kita nantinya bekerja di satu tempat kerja adalah tergantung bagaimana kita bisa, ya tadi saya bilang, membranding diri kita gitu. Cara kita mengupgrade ya tentunya dengan memastikan kualitas cara berpikir kita, bagaimana cara kita bersikap dan sebagainya, termasuk juga menjalin networking. Networking itu sudahlah dimanapun itu selalu terbukti menjadi satu-satunya jalan paling gampang untuk mendapat pekerjaan, itu networking. Orang dalam ya. Orang dalam. Udah itu rumus pasti ya kan. Rumus pasti ya. Mau ada skill, kompetensi, kalau nggak ada orang dalam kalah. Ya kan. Jadi orang dalam itu adalah hal yang utama. Kalau yang sudah kerja, nah sekarang tinggal bagaimana punya planning nih, milestone-nya kemana. Ataukah mau tetap stay di sektor konstruksi atau mungkin punya milestone kemana. Nah ketika kita punya milestone, misal mau ke migas atau mau ke tambang, kita harus tahu requirement apa yang dibutuhkan. Nah mungkin salah satunya adalah meningkatkan secara akademisi, karena tentunya kan tidak bisa dipungkiri ya, ketika kita ingin upgrade dari officer ke mungkin ke manajer mungkin sampai ke direktur, itu persyaratan akademisi itu tetap wajib. Nah, di lain itu ingat bahwa teman-teman ilmu praktis itu aja nggak cukup. Kadang kita membutuhkan ilmu-ilmu yang lebih ke teoritis. Salah satunya adalah mungkin dengan sertifikasi. Sertifikasi, saya terserah lah teman-teman mau BNSP, mau Kemenaker, mau LPJK, SDM. Ya sama ya. Tidak ada yang membedakan secara kompetensi sama, yang bedakan hanya lembaga yang mengeluarkan sertifikatnya saja. Sama tujuannya, tergantung klien. Kita kalau klien migas ya berarti mungkin ke SDM. Kalau kita kliennya ke
proyek-proyek yang swasta mungkin ke Kemenaker. Kalau yang proyek-proyek PUPR berarti harus nanti ke LPJK gitu ya. Jadi itu tergantung. Mungkin itu sih kalau dari saya. Tapi banyak juga teman-teman yang mungkin berbeda zaman mungkin ya. Zaman sekarang itu orang kalau mau cari kerja itu anak-anak sekarang tuh maunya yang langsung gaji gede gitu kan ya. Terus mau sesuai dengan jurusan saya, mentang-mentang saya adalah background saya SKM, sarjana kesehatan masyarakat, saya harus kerja di bidang K3 gitu. Atau misalkan saya sudah punya sertifikasi ahli K3 umum, saya harus kerja di bidang K3. Apakah konsep kita mencari kerja itu emang harus seperti itu Pak Reza? Menurut Pak Reza gimana? Kita cari kerja tergantung kita fun atau enggak sih kalau saya. Ketika kita menikmati pekerjaan kita, contoh kayak Pak Denny ahli K3 tapi nyatanya nggak jadi orang ahli K3 kan. Lebih jadi pengusaha, lebih jadi Entrepreneur. Lebih entrepreneur. Jadi kita sebelum kita memastikan ke orang lain bahwa kita cukup saya pengen ini nih, kita harus bisa mengenali diri sendiri. Jangan sampai gini, kita pengen nih kerja di satu tempat sementara kita nggak bisa mempelajari diri sendiri. Apa sih potensi saya? Apa yang menjadi kelebihan saya? Jangan sampai kita belajar sesuatu yang baru, sementara yang sudah kita kuasai kita tinggal. Iya, betul. Lebih baik apa yang kita sudah kuasai, tingkatkan tuh, di-upgrade. Misal saya jago di ekonomi, ya udah tingkatkan aja itu. Nanti kalau misal urusan nanti objeknya di K3, ya tinggal bagaimana kita ngarahkan ke sana. Kan bisa jadi konsultan biaya K3, gitu kan? Tapi ada yang namanya tuh jangka pendek, ada jangka panjang, Pak Reza. Kebutuhan jangka pendek itu harus terpenuhi, di samping itu kita ada goal untuk jangka panjangnya. Kadang nih jangka pendek ini membutuhkan biaya yang memang kita harus menekan fun kita, ego kita. Saya harus kerja di sini nih. Di sisi lain kita ada kebutuhan untuk menghidupi keluarga kita atau apa. Nah itu. Ini kadang menjadi dilema nih buat teman-teman juga di kerja. Sebenarnya saya ini lebih funnya kerja di sini, tapi ya karena kebutuhan ekonomi ya terpaksa saya harus kerja di sini dulu gitu kan ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya pada saat kerja dia nggak totalitas 100% bekerja. Dia merasa ya seperti tertekan atau gitu tuh gimana tuh Pak Reza? Menurut Pak Reza? Ya, jadi teman-teman ketika bekerja terutama ya jangan dijadikan salary itu sebagai indikator utama kesuksesan. Itu salah besar. Kalau semisal mohon maaf kayak duit gitu ya bisa bikin orang tuh bahagia, ya nggak ada ceritanya orang bunuh diri ketika dia udah duitnya lagi banyak. Ya contoh kayak mungkin kayak artis-artis Korea duit lagi banyak tapi dia malah juga tapi bunuh diri juga gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat tempat kerja kita apa yang sudah kita dapatkan dari dia. Terkadang kan ya namanya manusia memang nggak ada puasnya, tapi ketika kita bisa melihat, oh saya tuh dapat begini loh, saya dapat begini. Contoh pada saat saya dulu di BUMN yang merah, meskipun salary ya masih di masih di ini gitu ya, tapi saya dapat banyak sekali ilmu di sana, termasuk juga saya dapat sertifikasi juga, di mana kemudian sertifikasi itu bisa menunjukkan konsistensi saya. Kan sertifikat itu kan pembuktian kan, betul. Sebagai bentuk pengakuan dari pihak orang lain atau eksternal terhadap apa yang sudah kita miliki atau yang kita pelajari gitu. Nah itu mungkin menjadi salah satu indikator nih. Jadi teman-teman harus bisa mensyukuri lah, intinya lebih mensyukuri dan kita juga harus husnuzon gitu ya terhadap semua takdirnya dari Allah, dari Tuhan gitu ya, tentang yang sudah kita dapatkan sih. Jadi intinya apapun pekerjaan yang teman-teman sekarang kerjakan, jalanin dulu, ya kan, nikmatin prosesnya. Siapa tahu nanti ada jalan lain di belakang itu kan, rezeki kan kayak gitu ya, Pak Reza ya. Ketika kita menghambat rezeki di sini, rezeki yang lain di belakang itu nggak ikut keluar gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan, Pak saya sudah punya sertifikat K3 migas, K3 tambang, tapi kok saya nggak kerja di K3 migas, K3 tambang, ya, sama aja kayak mengkotakkan diri kita sendiri. Saya beberapa kali ngomong kayak gitu sama teman-teman yang baru tamat kuliah. Anda itu kalau misalkan ada lowongan kerja, ya lamar aja dulu semuanya. Ya kan siapa tahu nanti kalau udah kerja bisa jadi sertifikat K3 yang kita miliki itu baru kepake setahun atau 2 tahun lagi, seperti itu kayak Pak Reza ya. Ya sama hitungnya gini lah. Misal ada orang nih Januari nganggur, kemudian ada lowongan misal di proyek konstruksi ya. Karena salary misal hanya 5 juta dia nggak ngambil, tapi kemudian orang tersebut bisa masuk migas tapi baru 12 bulan setelahnya. Nah ini kan bulan 1 sampai ke 12 kan kalau kita udah gitu ini kalau dihitung kan udah dapat sendiri. Jadi memang
bagaimana kita bisa mengambil kesempatan itu dan siapa tahu gitu ya pada saat masuk di sektor tersebut kita dapat nih benefit-benefit lain. Yang salah satunya adalah kelebihan kalau di proyek ya itu adalah networking tadi saya bilang. Karena setiap proyek pindah ketemu orang baru lagi, pindah ketemu orang baru lagi. Ini terbukti nih ketika saya main ke proyek siapa, lo ketemunya ini lagi gitu. Jadi emang muternya di situ-situ aja. Apalagi orang K3 ya. Iya. Apalagi udah instruktur, dia lagi ketemu lagi, puter-puteran aja circle-nya K3-nya kayak gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini juga masukan juga nih buat teman-teman semua yang sekarang nih masih nganggur, ya bekerja dulu sekarang ini gitu ya. Siapa tahu nanti ketika kita udah kerja banyak networking ataupun ada rezeki lagi bisa kita cari tempat kerja yang lain ya. Jadi jangan menjadi acuan utama harus dapat gaji 8 juta gitu kan. Ada kan yang kemarin kan yang meme-nya kemarin, saya ini jurusan dari ini loh, perguruan tingginya ini loh, 8 juta tuh nggak level gitu bilang kayak gitu ya Pak Reja ya. Intinya memantaskan diri dulu. Memantaskan diri dulu. Memantaskan diri dulu, Anda layak nggak dibayar sekian gitu ya. Ya, tapi tentu sekali lagi dengan doa ya kan, karena doa tuh terutama orang tua lah. Saya bilang tuh doa paling mujarab tuh dari orang tua, dan itu yang bagaimana kita memuliakan orang tua, termasuk bagaimana kita ngasih juga nih. Ini mungkin di luar dari ini lah ya, kayak kita harus kita sedekah ke orang lain. Artinya dengan doa-doa itu kemudian kita bisa diangkat lah ya derajatnya, kemudian dipantaskan juga termasuk dari aspek rezekinya gitu. Satu lagi nih Pak Reja, termasuk juga misalkan kalau misalkan di CV juga, ketika kita sudah selesai kuliah atau selesai sekolah, tiba-tiba ada setahun kita nggak kerja, tiba-tiba ini loh saya kerja tahun 2019 atau 2021 lah. Saya sering nanya tuh, ini setahun ini kamu ngapain gitu, kan? Ini kan jadi pertanyaan, apakah anak ini cuma makan tidur aja kan kelihatan, oh berarti anak ini nggak bisa kerja, capek nih gitu kan ya. Nah itu akan menjadi pertimbangan. Ya, betul. Mungkin yang kedua juga bisa teman-teman cek sosial media, Facebook, IG atau apapun itu, kalau isinya sumpah serapah, maki-makin orang, makin-makin perusahaan gitu kan ya. Mungkin itu menjadi faktor juga nih sekarang ini Pak Reja, HR tuh sekarang ngecek itu. Betul Pak Reja gitu ya. Tapi lihat konteks sosial medianya juga. Kalau misal kayak ya Instagram, TikTok ya jangan terlalu serius ya kan. Karena memang lebih ke hiburan. Tapi kalau ketika kita mungkin kayak ke LinkedIn gitu ya, mungkin kita bisa lah posting semua yang ini. Tapi ya itu hak masing-masing sih, mau seperti apa posting yang jelas tidak merugikan orang lain aja. Menurut saya sih seperti itu. Termasuk get kontak ya teman-teman, coba deh cek deh. Get kontak itu sekarang jadi apa namanya persyaratan juga HR ya. Kalau kita install get kontak tuh akan kelihatan semua karakter orang tuh. Saya beberapa kali tuh kalau lihat, oh orang ini bermasalah nih di perusahaan yang lama gitu kan, banyak ini, atau lagi dia sales misalkan, wah sales ini nipu kelihatan semua itu. Sekarang terbuka banget informasi untuk kayak gitu. Itu ya teman-teman semua ya tipsnya buat teman-teman semua yang mau kerja di K3 ataupun yang sekarang sudah bekerja di K3 terus ingin meningkatkan karirnya, pantaskan diri teman-teman terlebih dahulu dan banyak-banyak bersyukur dan memberi kata Pak Reja tadi ya. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya ke teman-teman yang lain kalau emang video ini adalah video yang menarik. Jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya Pak Reja. Apa itu Pak Reja? Reza Mengajar. Reza Mengajar. Cek di bagian deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.